Ini munculnya besar nggak? Besar apa kecil slide-nya? Besar, Bu. Besar ya? Coba jawabannya apa kemarin yang nomor 84 nih? Coba sebutkan jawabannya berapa? Hasilnya berapa kemarin? 51/5, Bu. 51/5. Yang lain sama. Biasanya kalau tugas sama. Ya, ya maksudnya kerja berkelompok boleh nggak apa-apa lah gitu ya. Hasilnya 51/5. Asumsinya semua sama, tapi ya ada juga mungkin yang kelompok ini ngerjain kelompok yang lain ada beda hasil mungkin ya. Tadi juga begitu ada yang mungkin salah ngitung gitu ya. Ya, jadi kalau ini hasilnya sama berarti asumsinya mengintegralkannya benar ya. Rumus integralnya benar. Tinggal menghitungnya. Jadi kalau tidak mengerjakan soal kan tidak latihan menghitungnya. Yang berikutnya nomor 5. Yang ditanyakan kovarian ya. Kovarian XY sama dengan nilai harapan XY. Ada masalah nggak di sini? Berapa hasilnya? Ini kan sudah ada 3/14. Tinggal ini yang dicari. Bisa kan cara mencarinya? Soalnya tadi ada di kelas yang sebelumnya bertanya. Di sini gimana bisa? Yuk, mencari mu X, mu Y. Mu X-nya berapa? Berapa mu X-nya? Kan sudah ada. Jangan menyebutkan. Ragu-ragu ya? Gak yakin dengan jawabannya apa gimana? Mu X berapa? 3/4 bukan, Bu? 3/4. Yang lain? Sama, Bu. Ya, 3/4. Yang mu Y-nya? 1/2, Bu. Berarti kalau benar, berarti hasilnya juga benar, apa? Menghitungnya benar. Kan rumusnya mu X itu apa? Sigmanya 2 kan ya? Sigma X, sigma Y. Iya, X ya, X kali Fx, Y gitu kan? Jadi nanti X-nya bisa dipindahkan ke sini. Ini sigma Y, Fx, Y. Jadi satu-satu. Jadi ini dulu dijumlahkan ya. Dijumlahkan untuk setiap Y dan setiap X ya. Nanti baru dikalikan lagi dengan X baru dijumlahkan. Jadi 2 kali penjumlahan. Yang mu Y juga sama. Sigma Y ya. Di sini sigma Y, sigma X, awalnya sih sebenarnya sama ya. XY, tapi ini pengalinya Y kali Fx, Y. Nanti di sini sigma Y, Y kali sigma X, Fx, Y. Betul ya? Ini kan sudah ada sebenarnya di slide yang... Nah ini.
Yang penting udah tahu cara menghitungnya. Tadi ada yang nggak yakin. Dan memang, ya, kalau gitu tidak perlu dijelaskan. Nah, yang terakhir, belum. Yang kovarian ini, berapa nilainya? Ini soal jawabannya, maksudnya cara mengerjakannya sama, cuman bedanya ini integral ya. Rumusnya sama. Ini cuman ini harus dikerjakan semuanya ya, karena tidak ada. Berapa hasilnya? EXY-nya berapa? Rizky Ramadan sudah hadir ya. Berapa EXY-nya? 4/9 bukan, Bu? 9. UX-nya? 4/5. 4/5. Terus MUY-nya? 8/15. Ya, ini sudah benar ya, tinggal dihitung. Jadi ini pasti integralnya juga ya pasti benar gitu ya. Jadi sudah terbiasa dengan integral lipat 2 ya. Yang soal yang terakhir, 2 soal terakhir. Ini juga yang pokoknya integral-integral kerjakan sendiri aja ya. Berarti ini kan mencari nilai harapan dari X kuadrat tambah X min 2. Jadi pakai teorema kan, jadi menghitungnya yang dihitung adalah X kuadrat dulu, baru setelah itu X-nya dikurangi E2 ya. Nah yang dihitung adalah ini, yang 2 ini aja, yang ini kan enggak ya, ini sama dengan 2, sudah tahu ya teoremanya. Ini berapa? X kuadratnya berapa? 17/6. 17/6, yang lain sama? Sama, Bu. Terus EX-nya? 5/3. 5/3 dikurangi 2 ya. Ini juga hitungnya diintegralkan. Yang terakhir, nah yang terakhir ini mudah aja ya. Ini nggak pakai, ini tinggal masuk-masukin bahkan ya. Jadi ini adalah varian, cari varian dari 3X min 2Y tambah 5. Ya, kalau dalam varian, konstanta itu bisa dihilangkan ya. Ini bisa dituliskan 3X min 2Y saja. Ya kan? Dari teorema seperti itu. Nah, kemudian ini pakai teorema yang mana? Pakai teorema yang sudah 6, tapi yang sudah dimodifikasi yang pakai negatif ya. Nah, ini ikutin aja, berarti kalau itu negatif, yang negatifnya ada di sini ya. Nah, ini konstruksinya sama dengan yang kemarin, cuma tinggal diganti negatif. Ya. Kalau mau buktikan silakan, kalau enggak ya silakan dipakai aja langsung. Ya, jadi ini tinggal, nah, cuman karena dia independen ya. Kalau independen, kata teorema, ya sebenarnya bisa langsung pakai ini ya. Bisa langsung pakai ini. Tapi kalau kita lihat teorema 6, ininya kan 0 ya, sama aja. Nah, ini semua sudah ada di soalnya. Ini kan A kuadrat, 3 kuadrat dikali A ditambah ini 2 kuadrat. Atau langsung aja 2 kuadrat kali ini.
Ini langsung B-nya aja ya. B. Ini kan 2, ini 3. Jadi hasilnya berapa? 18 tambah 12 sama dengan 30. Ya, jadi mudah-mudahan bisa ya penerapan teoremanya. Nah, ini kan jadi untuk soal isian-isian singkat nih ya harus apa namanya? Harus tahu ya teorema-teorema yang digunakan yang mana. Makanya dibiasakan dengan kemarin ada soal yang dikerjakan ya. Kalau kurang banyak ya cari di buku. Di buku tuh banyak ya, buku apa? Yang pernah di-share itu, ya walaupun berbahasa Inggris nggak apa-apa lah, kan bisa di-translate. Nah, kalau sudah kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Ke bab berikutnya ya. Ada yang resen? Siapa yang resen? Iya, Ibu. Punten, ini admin hadir, Ibu. Oh, hadir ya. Iya, admin Nuraziza, Ibu. Ya, Terima kasih, Bu. ya tadi Rizky sudah ya, admin sudah. Ya ini saya coba di ini aja dulu saya bagi rekod ya yang bab baru ini. Ya tidak semua pertemuan saya rekod. Mungkin ini diperlukan untuk di Recording in progress. ya. Jadi untuk materi yang berikutnya ya bab berikutnya itu adalah membahas tentang sebaran peluang diskret. Ada yang Fajriah konfirmasi juga baru hadir ya. Iya, Ibu, punten Fajriah hadir. Ada kabel nanti. Ya, maaf kalau ada suara-suara yang masuk. Ya, kita lanjutkan ke bab berikutnya mengenai sebaran peluang diskret. Jadi ini bukan mengulang lagi ya, ini bukan mengulang lagi sebaran diskret. Ya kan kita sudah mempelajari sebaran peluang itu yang ada diskret dan ada yang kontinu ya. Itu sudah kita bahas soal-soalnya ya. Nah, di sini kita mau mengelompokkan ya. Jadi beberapa sebaran peluang diskret itu apa namanya percobaannya gitu ya atau eksperimennya, eksperimen statistiknya itu kan berbeda-beda ya. Berbeda tapi ada beberapa yang memiliki kesamaan apa ya, tipe gitu ya, kesamaan perilaku. Misalkan kayak melempar koin itu mirip dengan melempar dadu gitu ya, atau misalkan membeli komputer yang rusak dengan mengambil barang yang cacat itu kan mirip. Jadi itu hanya tipe soalnya saja, tapi pada dasarnya
proses konstruksi untuk mencari sebaran peluangnya itu mirip gitu ya. Nah, jadi beberapa yang memiliki kesamaan prinsip itu pasti akan menghasilkan formula yang sama gitu ya. Formulanya yang sama, kalau nilai peluangnya udah pasti berbeda gitu ya. Tapi formulanya itu ya, atau rumusnya bisa dibilang gitu ya. Nah, jadi sini kita nanti akan melihat pengelompokan tadi ya. Kita bahas dulu yang discrete, nanti yang continue-nya gitu ya. Jadi apa saja gitu ya, apa saja sih ada berapa gitu yang beberapa apa namanya? Berapa bentuk ya? Ada berapa bentuk atau formula dari sebaran peluang diskret itu yang sudah dikelompokkan gitu ya. Nah, kalau kita lihat pengantarnya hanya satu slide ya. Ini tadi menegaskan apa yang sudah saya katakan tadi ya. Jadi sebaran peluang itu bisa dinyatakan dalam rumus ya, baik diskret maupun kontinu itu bisa dinyatakan dalam rumus atau formula. Ya. Rumusnya kan dalam bentuk fx itu ya, fx sama dengan gitu ya, itu adalah ya rumusnya apa gitu ya, bisa dituliskan. Nah, tapi kalau untuk diskret itu bisa juga kontinu juga sama dalam grafik, cuman kalau untuk yang histogram atau tabular ini khusus yang diskret ya. Kalau kontinu grafiknya bukan bentuk histogram ya. Kalau kontinu fungsi yang kontinu, sebaran peluang kontinu grafiknya ya dia berupa kurva. Histogram itu khusus untuk yang diskret atau tabular. Tabular itu artinya tabel. Yaitu tabel peluang yang biasa kita pakai seperti ini kan X, kemudian fx gitu ya. Nah, ini yang untuk tabel. Nah, tadi juga disampaikan kalau ada beberapa eksperimen statistik atau bentuk observasi bentuknya ya sama aja. Nah, itu akan menghasilkan ada yang memiliki kesamaan tipe perilaku gitu ya. Artinya bentuk eksperimennya itu mirip gitu ya. Bentuk observasinya mirip. Jadi konsekuensinya kalau eksperimennya mirip, maka akan menghasilkan sebaran peluang yang sama. Atau bisa disajikan dalam satu rumus tunggal ya, dalam satu rumus yang sama. Bisa dipahami ya pengantar dari bab ini, apa yang akan dibahas ke depannya gitu ya. Jadi kita akan lihat satu persatu apa saja sih dalam diskret itu ada apa saja sebaran-sebarannya, namanya gitu ya. Yang pertama adalah sebaran disebut sebagai sebaran seragam diskret. Nanti yang kontinu juga punya ya. Kontinu punya namanya sebaran seragam kontinu. Jadi kalau sebaran seragam karena diskret dan kontinu sama-sama punya, jadi harus dituliskan di belakangnya ini sebaran seragam apa gitu ya, diskret atau kontinu gitu ya. Nah, ini adalah jenis sebaran yang paling sederhana, paling mudah, paling gampang gitu ya, paling simpel. Ya, di mana setiap nilai kubah acaknya, X-nya, X itu kan kubah acaknya definisinya ya. Nanti X kecilnya itu adalah nilai-nilainya. Jadi nilai-nilai yang sesuai dengan kubah acak X tadi, ya, memiliki peluang yang sama. Ya. Misalkan kita punya tabel peluang, ya. Kita punya tabel peluangnya X, Fx. Misalkan X1-nya kita punya sampai X10 misalkan ya. 1, X2 sampai X10. Masing-masing mempunyai peluang yang sama gitu ya. Peluangnya berapa? Samanya itu. Ya karena ada 10. Berarti masing-masing harus supaya total peluangnya 1 kan berarti harus 1/10 gitu semuanya ya. Ini juga 1/10. 1/10. Jadi totalnya sama dengan 1. Nah, jadi kalau ada yang seperti ini, bentuk tabelnya, setiap peluangnya punya nilai yang sama, maka disebut sebagai sebaran seragam.
Nah, biasanya kita menuliskan peluang itu kan fx saja ya. Nah, sekarang setiap jenis-jenis sebaran itu harus punya nama unik gitu ya, notasi unik. Jadi khusus sebaran seragam ada tambahan K di belakangnya. K ini parameter ya, yang parameter yang akan nanti menentukan nilai peluangnya ya. Jadi peluangnya itu akan sama dengan 1/K. Jadi di sini kasus yang tadi kita punya K 10 ya. Jadi peluangnya adalah 1/10. Jadi kita menuliskannya F X 10 gitu ya, 1/10, di mana X-nya ada X1, X2, sampai X10. Jadi Fx, titik koma K itu adalah sama dengan Fx juga gitu ya, tapi yang bergantung kepada K sebagai parameter. Ya, paling sederhana. Nah, yang perlu kita tahu adalah bentuk eksperimen seperti apa sih yang akan menghasilkan sebaran seragam itu, ya kan yang intinya di sana. Apa aja contohnya? Ya di sini akan diberikan satu contoh saja sebenarnya ya, tapi kita akan melihat kalau kita menemukan soal yang lain yang sesuai dengan ini kita bisa menyimpulkan sendiri gitu sebenarnya ya. Nah, ini misalkan melemparkan dadu ya. Lemparan dadu kalau seandainya Puba acak X-nya menyatakan mata dadunya gitu ya. Yang muncul berarti kan itu adalah ruang contohnya ya yang menunjukkan semua nilai yang mungkin. Maka X-nya ada 6, X1-nya 1. Ya X1, X2 sampai X6 ya. Berarti ya ini ruangnya formulanya, rumusnya yaitu Fx 0,6 sama dengan 1/6. Ya, contohnya mudah. Jadi mirip-mirip seperti ini, mungkin ya kita bisa ambil contoh ya, uang juga bisa ya, mata uang ya. Kalau mata uang gimana? Kalau kita melempar mata uang, lempar mata uang. Gimana rumusnya? Formulanya? Karena mata uang kemungkinannya cuma 2, angka dan gambar gitu ya. Fx 2 sama dengan 1/2. X-nya, nah ini, kalau tergantung definisi X-nya, kan biasanya X itu berupa bilangan ya. Kalau ini X-nya adalah banyaknya angka, berarti X-nya ada berapa aja? Banyaknya angka 0, 1. Ya. Bisa dirubah banyaknya gambar ya? Bisa, sama aja. Rumusnya ini juga, banyaknya gambar ini juga, X ini juga. Jadi nggak tergantung ya. Maksudnya walaupun definisi pubacaknya beda, tapi rumusnya sama, nggak apa-apa. Ya. Formulanya sama. Nah, bisa dipahami ya, jadi contoh dari sebaran seragam seperti ini. Nanti kalau menemukan yang ya mungkin apa gitu ya, tapi kita bisa tahu, oh ini adalah sebaran seragam. Dan cara menuliskan formulanya juga bisa. Nah, setelah ini konsepnya kita gabungkan dengan yang apa namanya yang sudah kita bahas di bab sebelumnya ya tentang nilai harapan. Jadi ketika kita sudah punya formula sebaran peluang ya, ya bisa mencari peluang, ya kemudian melanjutkan mencari nilai harapan ya dan variannya. Ya. Kan di bab yang terakhir kita bahas ya. Mencari peluang dan mencari varian. Cari peluang
Berarti mencari peluang, mencari rataan adalah nilai harapan dari X. Berarti sigma X kali Fx. Ya, karena ada 6, berarti kan kita kalikan 1 dengan 1/6 semua, ya, 2 kali 1/6, dan seterusnya sampai 6. Dan kalikan kemudian dijumlahkan ya. Berapa tuh? 6 1 tambah 7 kali 3, 21/6. Ya. Atau 3,5. Itu rata-ratanya atau rataannya ya, mu-nya. Sekarang coba variannya dihitung. Varian apa? Masih ingat Kak? Jangan lupa lagi. Baru lewat. X min mu kuadrat ya. Jadi mengalihkan sigma menjumlahkan perkalian dari X min mu-nya kan 3,5 ya tadi, dikalikan dengan Fx-nya. Fx-nya 1/6. Nah, silakan. Fx-nya 1/6. Coba bantu mengerjakan. Saya di kelas sebelumnya, kalau ini pasti lama-lama jauh. Dan lama salah pula. Padahal pakai kalkulator. Coba dihitung berapa lama nih. Gimana? Sudah belum? Berapa hasilnya? Sama, di sini juga lama ngitungnya. Kayak kalkulator kan? Pakai kalkulator juga lama ya? Lagi nggak pakai kalkulator.
3/5/12 bukan, Bu? Apa tadi yang jawab? Sama. Iya, Bu. 3/5/12. Yang lain? Yang lain sama? Belum. Beda. Sekarang hitung. Kan kalian sebenarnya punya dua pilihan ya. Kalau susah pakai rumus yang ini kan ada teorema ya. Ada teorema yang mencari varian sama dengan X kuadrat dikurangi mu kuadrat gitu ya. Nah ini kan biasanya lebih mudah kan ngitungnya. Ya hanya tinggal mencari yang ini aja. Mu-nya kan sudah ada. X kuadratnya dari mana? Dari sigma X kuadrat kali Fx. Nah ini kan lebih mudah sebenarnya. X kuadrat. Jadi mengkuadratkan. X dikuadratkan kan 1, 4, 9, 16, 25, 36. Berarti kan 1 kali 1/6 tambah 4 kali 1/6 tambah 9 1/6. 36 kali 1/6 jumlahkan berapa? 10, 2, 30, 55, 91 ya. 91/6. Jadi ini 91/6 dikurangi berapa tadi? 21/6 ya. Tapi kuadrat. Berarti 36. Nah ini kan pakai kalkulator ya. Tapi kalkulatornya juga enggak seperti tadi. Hitungnya 91 kali 6. 546 dikurangi 441 berapa? 105/36 atau sama dengan dibagi 3 35/12 ya, sama ya. Ya, perhatikan ini ternyata saya lebih cepat ngitungnya daripada tadi kalian ya. Dapat lama. Jadi berarti artinya kalian masih terpaku dengan satu rumus ya. Jadi kalau ada rumus pilihan, ada yang sulit menghitungnya, ya udah agak pindah gitu ya. Atau kalau sudah tahu yang teorema lebih mudah, ya udah yang rumus yang agak pusing hitungnya ya tinggalkan aja gitu. Ya. Nah, jadi untuk sebaran seragam ini di teorema ada teoremanya lagi untuk menentukan rataan dan variannya ya. Nah, tapi kalau kalian lihat rataan dan varian dari sebaran seragam itu ini sudah kita kenal rumusnya dan yang sudah digunakan, yang sering digunakan di mata kuliah StatMat ya, statistika dasar atau metode statistik itu namanya mungkin ya. Ya, mencari rata-rata atau mu, mean, sigma, xi, biasanya kan pakai n gitu ya. Kalau pakai n-nya di bawah ini kan seper k atau bisa disimpan di bawah ya. Kalau pakai k, kalau pakai n, ya berarti sama dengan 1 sampai n itu ya. Ini juga sama varian. Biasanya per n gitu ya, kalau pakai n. Sama aja, ini simpan di depan, ini simpan di bawah. Ya. Nah, kenapa bisa begini? Gitu ya. Ternyata kalau sebaran seragam, asalnya kan sebenarnya dari nilai harapan tadi ya. Ini kan adalah sigma X kali Fx. Nah, Fx-nya ini kan yang seragam ya, yang ada K-nya itu ya. Jadi sigma X kali seper K. Karena Fx K-nya adalah seper K. Di X-nya dari K sampai I, dari I sampai dari I dari 1 sampai K.
Ya, jadi karena konstanta bisa ditaruh di depan ya, atau bisa juga taruh di bawah ya. Jadi sigma I 1 sampai K kali dari X. Ya, sama aja. Nah, sama yang varian juga itu. Varian juga sama ya. Jadi tinggal diganti ininya aja nilai harapan dari X min mu kuadrat. Nah, jadi berarti selama ini kita menggunakan dulu ya. Sejak SMP juga udah belajar ya. Rata-rata kan, bisa rata-rata. Kalau variannya nggak tahu. Mungkin belum ya varian. Rata-rata aja. Rata-rata median modus kalau SMP itu gitu ya. Nah, ini kan rumusnya yang dipakai ini. Oh, berarti selama ini kita mendapatkan data itu dalam bentuk data seragam gitu ya. Istilahnya kalau sekarang namanya sebaran seragam yang memiliki peluang yang sama. Ya, misalkan yang kita hitung biasanya rata-rata apa sih? Coba rata-rata nilai ya, rata-rata tinggi badan satu kelas. Satu kelas ada 40 orang, rata-rata tinggi badannya sekian, kan dijumlahkan dibagi banyaknya. Banyaknya ada 40, berarti dibagi 40. Jadi pada dasarnya setiap anak itu memiliki peluang yang sama, yaitu 1/40, 1/40 gitu ya. Jadi pada dasarnya seperti itu data seragam. Jadi makanya dibagi 40. Ya, jadi kita punya kaitan sebenarnya antara konsep nilai harapan yang kita bahas ya dalam teori dalam kuliah teori peluang ini dengan rumus rata dan varian yang sudah kita gunakan kalau rataan sering ya sehari-hari lah gitu ya. Kalau mencari rata-rata kan sehari-hari udah biasa gitu. Ya, ini hitungan rata dan varian dari contoh sebelumnya nih yang tadi ya, itu yang tadi sudah dikerjakan. Nah, jadi nggak ada masalah ya untuk sebaran seragam, bisa dipahami. Tidak terlalu banyak penjelasan lah. Tidak ada, kita lanjutkan yang sebaran berikutnya. Nah, ini mungkin butuh yang berikutnya itu mungkin mulai dari sinilah ada butuh penjelasan ya. Yang kedua itu mengenai sebaran binomial dan perluasannya multinomial ya. Kalau B itu kan 2 B ya. Binokular gitu ya. Bilingual kan 2 ya. Multi berarti banyak. Jadi kita bahas dulu yang binomnya. Nah, apa ciri-cirinya dari ciri-ciri eksperimen yang akan menghasilkan sebaran binom? Pertama, eksperimennya itu terdiri dari percobaan yang berulang. Ini sifat yang pertama ya. Sifat yang pertama, percobaan berulang sebanyak N. Nah, dari N tadi akan menghasilkan dari setiap percobaannya, ya, setiap percobaannya, selama N, sebanyak N itu ya sama, akan menghasilkan 2 kemungkinan, sukses atau gagal. Ya, makanya kenapa disebut dengan binom, ya karena ada 2 kemungkinan ini, kalau nggak sukses, gagal. Ya. Kalau multinom nanti mungkin ada yang kurang sukses, ada yang lebih sukses, nah gitu, jadi lebih banyak ininya, kemungkinannya. Ya. Ya itu contohnya aja. Oh, nanti ceritanya kan belum tentu seperti itu ya. Jadi pendekatannya itu dengan binom dulu. Nanti multinomnya gampang gitu ya. Kalau sudah dipahami. Nah, itu yang sifat kedua ya. Nah, yang berikutnya peluang sudah ditentukan ya, peluang suksesnya itu dinyatakan dengan P ya. Jadi peluang suksesnya itu dinyatakan dengan P. Nah, itu nilainya selalu konsisten setiap percobaan, tidak berubah. Jadi kalau misalkan peluangnya setengah ya selalu setengah ya. Kalau peluangnya sepertiga selalu sepertiga. Kemudian yang terakhir, sifat terakhir setiap percobaan berulangnya saling independen. Ya, jadi untuk hasil yang berikutnya itu tidak ditentukan oleh hasil yang sebelumnya. Ya.
Jadi jangan sampai percobaan yang pertama kemudian merubah hasil dari percobaan yang kedua. Nah, itu nanti tidak independen lagi. Dan akibatnya apa? Peluangnya nggak konsisten lagi, tidak tetap lagi. Jadi peluangnya juga berubah. Jadi ini nggak boleh. Ya, kalau di binomial tidak boleh terjadi seperti itu. Nah ini disebutnya apa namanya? Ada namanya gitu ya. Nama percobaan itu disebut sebagai percobaan Bernoulli atau proses eksperimennya namanya proses Bernoulli ya. Ya ini pasti disebutkan berdasarkan nama yang apa namanya, nama orang yang membuat teorinya ya. Nah, contohnya seperti apa kan kita perlu contoh ya. Udah tahu begitu sifat-sifatnya seperti itu, tapi kalau nggak ada contoh kan nggak kebayang. Nah ini, sebenarnya sih contoh soalnya itu sudah pernah kita gunakan gitu ya. Dalam membahas barang kondisi itu sudah banyak yang keluar contoh-contoh soal Bernoulli ini, eksperimen Bernoulli atau percobaan Bernoulli. Cuman kita kan tidak karena fokusnya tidak bukan baru mempelajari ya tentang pembajak, jadi belum saatnya gitu ya dikenalkan nama-nama jenis-jenisnya. Nah sekarang kalau kita lihat contoh soal yang seperti ini, ada nggak? Ingat-ingat lagi, ada nggak soal seperti apa sih yang mirip-mirip seperti ini? Yang sudah pernah dibahas ya. Misalkan apa, coba gitu. Yang diskret ya. Ada yang ingat nggak? Misalkan apa? Pokoknya yang mirip-mirip itu kalau nggak itu komputer membeli komputer yang rusak gitu ya, terbelinya komputer yang rusak. Nah, itu kan seperti itu. Rusak dan tidak rusak. Kemudian apa? Pokoknya banyak lah yang seperti itu ya. Nggak banyak mungkin. Banyak soal yang pernah diberikan ya. Ini kan sama, kasusnya sama. Jadi kita mengecek ya. Ada 3 barang, kemudian diperiksa hasilnya. Nah, sebenarnya tidak mirip juga seperti itu ya. Agak beda. Kalau yang enggak, mungkin ini lebih miripnya ke yang mana ya? Kalau yang terbelinya komputer yang rusak itu bukan seperti ini formulanya. Saya baru ingat, lupa. Ada nggak ya contohnya? Jangan-jangan belum ada. Jadi memeriksa setiap perulangannya ya. Jadi kan ilustrasinya itu kan seperti ini ya. Jadi pada percobaan pertama ada kemungkinannya cacat atau tidak gitu ya. Nanti periksa lagi yang kedua cacat atau tidak gitu ya. Nah ini pernah nggak? Coba ingat-ingat ada nggak soal yang seperti ini? Nah ini yang ketiga dan seterusnya. Kalau yang terbelinya komputer atau terambilnya yang rusak tuh ini mirip ya, tapi nggak masuk karena formulanya beda, tidak masuk ke binom. Nah itu nanti setelah ini nanti, nah itu mirip makanya tadi saya keliru, lupa gitu ya. Karena hampir mirip, ada satu percobaan lagi yang bentuknya seperti ini tapi mirip.
Kalau nggak salah, nah, saya nggak ingat lagi. Kalau saya nggak ingat, kalian juga pasti nggak ingat ya soalnya yang mirip seperti ini ada atau tidak. Mungkin di soal apa ya? Daripada mengingat-ingat nggak keingat ya, kita lanjutkan aja. Nah, kita sekarang mulai dari awal lagi. Kita kembali ke ruang contoh, ya. Mungkin keingetan lagi ada soal yang mirip seperti ini kalau kita lihat ruang contohnya, ya. Jadi kalau kita memeriksa 3 buah barang, ya, kemudian dituliskan hasilnya cacat atau tidak cacat, maka ini ada berapa kemungkinan nih? 1, 2, 8 ya. Nah, kemungkinan yang pertama C, 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 T, C, T, 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 C, C. Nanti diperiksa lagi. Ada yang sudah benar. T, mana yang belum 3, 6. Terakhir apa? T, T, C, satu lagi ya. T, T, T. 8 ya. Nah, nanti kalian coba lihat lagi dulu pernah ada nggak soal yang seperti ini. Ya, tapi mungkin tidak lanjut ya membahasnya ya. Di sini kan bahasnya sampai menentukan sebaran peluang. Nah, kita pakai konsep yang sudah kita pelajari aja dulu, menentukan sebaran peluang pakai tabel aja dulu ya, pakai tabel mencari X dan Fx-nya. Nah, pendefinisian pembacaknya apa? Banyaknya kesuksesan. Di sini yang dianggap sukses adalah barang yang cacat, ya. Nah, barang yang cacat dianggap sukses. Ya, nggak masalah, artinya kita mau melihat seberapa banyak barang cacat yang dihasilkan, ya. Jadi bukan berarti barang cacat banyak makin sukses, jadi justru barang cacat yang dikit yang sukses gitu ya. Tapi intinya gitulah, suksesannya didefinisikan sebagai banyaknya barang yang cacat. Berarti kita punya nilai X-nya, ya, nilai X-nya berarti yang kecil. Nilai X kecilnya adalah bilangan-bilangannya apa saja gitu. Ada berapa nilai X-nya yang bisa digunakan untuk menentukan banyaknya barang yang cacat ya, banyaknya kesuksesan atau banyaknya barang yang cacat. X-nya apa saja? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 0 berarti tidak ada yang cacat, 3 berarti cacat semua ya. Nah, berarti kita sudah punya X, 0, 1, 2, 3. Jadi sekarang tinggal mencari peluangnya, Fx-nya. Kita bisa mulai dari sini ya, dari ruang contohnya. Ya. Di sini informasinya adalah peluang yang sukses ya. Peluang yang cacat itu adalah berapa? P-nya ya. Namanya P-nya tadi, notasinya kan P. Adalah 25% atau 1/4. Artinya, untuk menentukan peluang C, ya tadi kan katakan percobaannya independen, berarti peluangnya bisa kita kalikan. Jadi aturan perkalian. Jadi kita kalikan kemunculan C pertama peluangnya 1/4. Kedua 1/4, ketiga juga 1/4. Kalikan jadi 1/4. Ini peluang C. Yang CCT, C-nya 2, berarti 1/4 kali 1/4. Yang T-nya berapa peluangnya? 3/4. Dari mana 3/4? Karena? Kombinasi 3 sama 2. Ya. Ya, gimana?
pakai kombinasi. Kalau peluang itu, ini kan peluangnya, peluang cacat 1/4, peluang tidak cacat. Yang namanya peluang itu kan total peluang kan 1. Jawaban benar ini ya, tapi penjelasan belum tepat ya. Total peluang kan 1. Jadi kalau peluangnya cuma ada 2 kemungkinan, sukses dan gagal, ya. Berarti kan kalau ini 1/4, ini 3/4, totalnya 1, ya. Dari situ ya. Jadi kalau punya hanya 2 kemungkinan, ya peluangnya ya pasti sisanya, ya. Jadi kita kalikan 3/64. Nah, ini hasilnya sama untuk yang C-nya 2. Nih, ini juga C-nya 2. C-nya 2 ini. Ada 3 ya. Ini hasilnya sama semua. Urutan nggak masalah kan, yang perkaliannya kan sama hasilnya ya. Nah, kemudian yang ini, yang CTT ini C-nya 1, 1/4, T-nya 2, berarti 3/4 kali 3/4. 9/64. Ini ada 3 ya. Ada 3 itu maksudnya masing-masing peluangnya sama gitu ya. Masing-masing 9/64. Dan yang terakhir, yang T itu berarti 3/4 semua. Jadi 27 ya. Nah, sekarang kita pindahkan ke dalam tabel. Yang mana yang C itu yang mana? Yang X berapa? C yang X berapa? 3. X3 ya. Karena X tadi itu kan banyaknya yang cacat ya. Berarti C-nya ada 3, berarti X-nya 3. Berarti ini 1/64. Kalau yang X-nya 2 berapa? X-nya 2 berarti C-nya 2 ya. Berapa? 9. Ya? 9/64. 9 ya. Kenapa? Karena ada 3 dan masing-masingnya 3 gitu ya. 3/64 tambah 3/64 tambah 3/64. Jadi 9/64. Yang C-nya 1 atau X-nya 1 berapa? 27/64. 27 berarti 9 kali 3. Yang terakhir yang X-nya 0. 27/64. Coba dihitung totalnya apakah 1 juga? Total kalau dijumlahkan ya. Ya, jadi kita setiap menghitung total peluang itu pasti 1 ya. Peluang apapun itu ya. Nah, jadi kita sudah selesai mengkonstruksi suatu percobaan Bernoulli ya. Nah, mungkin dulu soalnya belum nyampe ke sini gitu ya, belum nyampe. Tapi mungkin ada nggak ya? Saya juga nggak ingat. Nah, kalau kita lihat formulanya, mungkin kayaknya belum sih. Kalau yang banyak, ya tadi yang terbelinya komputer yang rusak, nah itu mirip. Nanti kalian harus bisa membedakan ya, antara Bernoulli sama yang nah, itu namanya nanti lain lagi ya. Masih rahasia namanya. Ya, jadi lanjutkan. Ini belum formulanya ya. Ini kita baru mengkonstruksi baru melihat suatu contoh percobaan Bernoulli. Tapi masih dalam kerangka konsep yang sudah pernah kita pelajari. Nah, gimana tuliskan rumusnya? Ya. Nah, di sini diberikan, ini istilah aja ya, istilah bilangan X ya, purba acak, yang kan purba acaknya namanya purba acak binomial ya. Jadi kalau percobaannya namanya Bernoulli, purba
pembacaknya namanya pembacak binomial, maka sebarannya namanya sebaran binomial, gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian notasinya seperti apa? Kalau tadi kan yang sebaran seragam kita masih pakai F ya, Fx titik 2, K. Sekarang kalau binom, kita ganti, nggak pakai F lagi, tapi pakai B, ya. Yang menunjukkan dia adalah sebaran binomial. Nah, X-nya tetap ada, selalu ada, ya, karena X itu adalah pembacaknya, ya. Nanti nilai-nilainya itu harus ada, nilai X-nya. Nah, informasinya yang diberikan di sini adalah hanya N dan P saja. N itu apa tadi? Banyaknya cobaan. Kemudian yang P adalah peluang sukses. Jadi hanya dua informasi ini aja dalam binomial yang perlu kita tuliskan di notasi. Ini baru notasinya aja ya, rumusnya belum. Rumus formulanya seperti apa? Untuk rumus formulanya, ini ada penjelasan lagi ya. Jadi harus dipahami dulu apa bisa sampai ke rumus itu gitu ya. Bentar ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, maaf ya. Nah, ini tadi kan sudah sambil dibaca kali ya. Gimana? Sudah dibaca tadi sambil menunggu? Bisa dipahami nggak? Banyaknya percobaan N kayaknya bisa ya, bisa dipahami. Tadi N-nya berapa? N-nya kan 3 ya. Kita punya N-nya 3. Kemudian jika terjadi kesuksesan sebanyak X, maka kegagalan terjadi sebanyak N min X. Ya, kan kalau N itu dibagi
ke dalam sukses dan gagal. Kalau suksesnya X, maka gagalnya adalah N min X. Ya. Udah pasti kan? Jadi jumlahnya totalnya harus sama dengan N. Jadi kalau X-nya 1, berarti N min X-nya 2 gitu ya. Nah, kemudian peluang suksesnya adalah P. Nah, P-nya ada tadi ya. P-nya berapa? 1/4 ya. Kasus kita kan 1/4. Dan peluang gagalnya Q-nya ya. Q-nya 1 min 1/4 tadi ya. 3/4. Nah, biasanya kita lebih mudah itu dengan mengkonstruksi seperti ini. Nah, kemudian sebenarnya sih nanti kalau sudah terbiasa nggak perlu konstruksi lagi ya. Nah, kemudian berikutnya peluangnya ya. Untuk mengalihkan peluangnya tadi kan karena dia independen, maka tinggal kita kalikan aja sebanyak. Jadi peluang sukses akan dipangkatkan sebanyak yang suksesnya gitu ya. Jadi kalau P-nya ada X-nya ada 3 ya berarti yang sukses dipangkatkan yang dipangkatkan 3 gitu ya. Sedangkan yang nanti yang tidak suksesnya pasti dipangkatkan 0 ya. Karena kalau suksesnya 3 kan cacat semua tadi 3. 3-3-nya cacat. Berarti kan yang Q-nya kalaupun dikalikan nggak apa-apa gitu ya, dikalikan. Tapi kan dikalikan dengan 0 gitu ya. Q pangkat 0 kan selalu 1. Jadi seolah-olah nggak muncul gitu. Tapi secara rumus ini harus muncul, dua-duanya muncul. P dan Q-nya pasti muncul. Cuman ya kalau ya itu tadi ada yang ikut dikalikan, ada yang tidak gitu ya. Ikut dikalikan dalam artian dikalikan dengan 1 kalau pangkatnya 0. Tapi yang nggak perlu dituliskan gitu maksudnya ya. Hasilnya tidak perlu dituliskan. Nah, kemudian yang terakhir itu, nah ini, total banyaknya ruang contoh. Nah, ini tadi ya, ini yang bagian pada saat membahas. Nah, ini. Nah, ini yang C ini kan X-nya 3 gitu ya. Nah, ini yang biru, yang dicontohkan dengan yang biru di sini, yang biru mana aja. Nah, yang biru ini, yang ini ya, ini kan X-nya 2 ya. Nah, itu sebenarnya pakai konsep kombinasi ya. Tapi konsep kombinasi di sini rumusnya pakai kombinasi ya. Mungkin kalian mikirnya kombinasi itu kan yang pengambilan-pengambilan gitu ya. Ini kaitannya apa dengan pengambilan? Ya sebenarnya rumusnya aja sih yang bisa dinyatakan dengan kombinasi. Konsepnya, kalau konsepnya itu adalah konsep apa namanya? Seperti menyusun huruf ya, menyusun huruf. Misalnya kita pakai permutasi atau faktorial ya. Tapi kalau tergantung soalnya, ini urutan susunannya kayak gimana gitu ya. Kan kita susunan dari C dan T ya. C dan T. Nah, kalau C-nya 3 misalkan ya. Kita punya 3 huruf. Atau yang saya kasihkan contoh yang pernah dibahas lah dulu ya. Dibahas dulu tentang ini paling sering di ini nih. Yang paling sering dipakai. Dalam matematika ada berapa banyak cara untuk menyusun gitu ya. Ini kan konsepnya sebenarnya susunan permutasi, tapi karena ada kesamaan huruf ya, kita pakai konsepnya faktorialnya seperti ini. Ini kan ada berapa? 10 huruf ya, 10 huruf. Nanti akan dibagi dengan banyaknya huruf yang sama. Ingat kan ya, soal seperti ini udah dari SMA udah sering. M ada 2, berarti 2 faktorial. A ada 3. T ada 2, yang sisanya 1 semua ya. E 1. I 1, K 1. Ya. 5, 7, 10. Ya. Nah ini, nanti hasil
ini adalah banyaknya susunan yang mungkin dari kata matematika. Tapi kita punya di sini kan hanya huruf C dan T. Jadi kalau C, C, C semua gitu ya, berarti kita 3 faktorial per atau satu dulu lah T lah ya, biar kebayang. Kalau 1 T kan kebayangnya, berarti C-nya 2, ya T-nya 1. Nah, ini kan kombinasi 3. Nah, kalau yang seperti ini, 3, 2, 1, ini kan kombinasi dari 3, 2 gitu. Nah, kalau ini kan nggak bisa dituliskan dalam rumus kombinasi, bukan gitu ya. Ini bukan rumus kombinasi. Tapi kalau ada 2 seperti ini, ya, yang ini bisa ditulis dalam kombinasi, ya. Jadi makna kombinasi itu kita bukan, jangan dipersempit dengan mengambil 2 dari 3 gitu, enggak ya. Tapi setiap rumus yang bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini adalah bisa dinyatakan dalam rumus kombinasi. Nah, gimana kalau yang C3 gitu ya? Kalau yang ini. C3 ya berarti dia kombinasi 3 gitu kan? Atau 3 faktorial, bawahnya 3, 0 gitu ya. Sama dengan 1. Ya, kenapa tadi makanya yang C itu ada 1, yang CCT ada berapa? Yang nggak harus CCT, maksudnya yang C-nya 2, T-nya 1 gitu, ada 3 ya. Maksudnya gitu. Kalau urutannya nggak penting kan? Makanya kombinasi itu tidak memperhatikan urutan ya. Selama tidak memperhatikan urutan berarti sesuai ya. Beda dengan permutasi. Nah, jadi rumusnya bagaimana gitu ya? Formulanya. Nah, menulis formulanya seperti ini. Jadi tinggal digabungkan aja ya, yang poin 4 dan 5 tinggal digabungkan. Jadi kita tuliskan dengan contoh kita tadi apa ya, yang kita punya ya, B, X, N kita adalah 3, T-nya adalah 1/4. Sama dengan formulanya apa? N-nya 3, kalau X itu nanti ya, pada saat kita diminta kalau X-nya 0 berapa, X-nya 1 berapa, itu baru dimasukkan. Ini kalau rumus masih umum. Kalau P-nya dimasukkan 1/4, pangkat X, I-nya 3/4, pangkat 3 min X. Tuliskan X-nya 0, 1, 2, 3 ya. Nah, ini soal kita tadi ya. Nah, jadi bukan berupa tabel lagi, tapi berupa rumus atau formula. Soal yang tadi kita tuliskan dalam rumus atau formula binom. Nah, sebagai contoh pertanyaan, kalau tentukan peluang X sama dengan 1, ya. Berarti kan tinggal kita masukkan ke dalam rumus binomnya, berarti binom 1, 3, 1/4. Berarti kombinasi 3, 1, 1/4 pangkat 1, 3/4 pangkat 2. Hasilnya adalah 3 kali 1/4 kali 9/16 ya. Ya. Berarti 27/64. Nah, ini kan yang X1. Ya, kita lihat di tabel tadi mana? 27/64 ini ya. Oke, jadi bisa dipahami konstruksi dari binomial sampai mendapatkan rumusnya dan menghitungnya. Bisa, Bu. Ada pertanyaan? Berarti sudah paham ya. Nah, ini sebelumnya ada ya teoremanya ya. Jadi untuk teorema setiap ada sebaran, ada teorema untuk rataan dan varian. Nah, perhatikan berbeda lagi ya. Kita tidak menggunakan rumus rataan dan varian yang ada gitu ya, tapi kita menggunakan untuk yang khusus yang sebaran binom. Jadi ini sudah rumus teoremanya sudah ke hasil
terakhir gitu ya, bahwa mu-nya akan sama dengan NP dan variannya sama dengan NPQ. Nah, kalau dikonstruksi itu dari mana ya? Asal-usulnya ya pasti dari nilai harapan juga gitu ya. Nilai harapan sigma X kali Fx. Cuman Fx-nya apa? Fx-nya adalah ini. Yang bentuknya berupa kombinasi ini. Nah, ini kan mengkonstruksi ini yang yang tidak mudah gitu. Mengkonstruksi ke bawahnya sampai menghasilkan NP. Ya, sampai terakhir menghasilkan NP itu ya pakai sebenarnya ada ya. Kalau kalian searching ada yang sudah menulis di internet mah banyak lah. Pasti ada yang membuktikan ya. Tapi fokus kita bukan ke membuktikan teorema ya. Mungkin bisa aja nih kalau saya suruh cari gitu ya. Cari, bukan suruh buktikan, cari. Kalau cari kan berarti tinggal buktinya udah ada. Kalau mengkonstruksi sendiri mungkin ya nanti bisa ada kendala ya. Contoh misalkan ya. Karena ya tidak sesederhana itu juga ya menurunkan dari sini. Nah, kemudian ada satu konsep lagi yang dikatakan di sini mengenai ekspansi binomial ya. Nah, ini mengaitkan antara rumus binom dengan rumus polinom pangkat persamaan polinom nih. Persamaan polinom ini bentuknya kan begini ya. Polinom itu kan pangkat banyak. Jadi kalau pangkat kuadrat kan pangkat ya kuadrat, pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya pangkat n itu pangkat banyak itu polinom. Yang biasa kita gunakan kan yang pangkat 2 ya. P tambah Q kuadrat. P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat. Ya, udah biasa. Pangkat 3 mungkin tidak terlalu biasa. Jadi mungkin ada yang tahu kalau dipangkatkan 3 apa penjabarannya? Artinya kalau sini kalau pangkat 3 udah terbiasa juga ya. P pangkat 3 tambah 3. Nah, P pangkat 3 ditambah 3P kuadrat Q tambah 3P Q kuadrat tambah Q pangkat 3. Kelihatan polanya kan? P-nya dari pangkat 3 sampai pangkat 0, Q-nya dari pangkat 0 sampai pangkat 3. Nah, tinggal koefisiennya aja. Ini kan koefisiennya 1, 2, 1. Ya, di sini koefisiennya 1, 3, 3, 1. Nah, koefisien ini kalian mungkin pernah diajarkan, mungkin atau lupa. Koefisiennya itu dituliskan dalam segitiga Pascal. Nggak dengar? Segitiga Pascal yang seperti ini kan. Satu, ini seterusnya yang pangkat 4, koefisiennya. Dan seterusnya yang pangkat 5. Tahu ya, kenapa ke bawah seperti ini? Tinggal menjumlahkan ya, menjumlahkan dari yang atas ya. Nah, ini kan yang pangkat kuadrat. Yang ini yang pangkat 3. Nah, kaitannya segitiga Pascal dengan kombinasi apa gitu ya? Dengan kombinasi ya satu ini adalah kombinasi 0, 0. Ini 1, 0, 1, 1. Ini 2, 0, 2, 1, kombinasi 2, 2 dan seterusnya. Ya, ini akan sesuai ini ya. Ini yang kombinasi 3 itu pangkat 3 ya. Nanti kombinasi 4 itu pangkat 4. Ini nyambungnya kemana-mana ya. Tapi sebenarnya begini. Ini koefisiennya, perhatikan ya kan. Nah, ini mungkin ini ya yang koefisien N0 itu. Ini yang untuk pangkat Q ya. Q yang pangkat N. Jadi ini susunannya apa ya. Dari kalau tadi kan saya dari depan, dari belakang. Ini Q-nya mundur ke bawah, P-nya yang naik. Ya.
Jadi N0, N1, kombinasi N1 ini pangkat N ya. Di sini kan. Jadi kalau pangkat N ya berarti kombinasi N, N semua. Ya sampai kombinasi N. Nah, penjumlahan ini, ya penjumlahan pangkat banyak ini atau penjumlahan polinom, ya bisa dituliskan. Nah, berarti kan yang ini, nah yang ini tuh adalah binom 0. Ya, binom 0. Ada P-nya, tapi P-nya pangkat 0 gitu. P pangkat 0 di sini ya. Ya kan? Sebenarnya ada P-nya. Ini binom 1, P-nya pangkat 1 ya. Yang ini binom 2 dan seterusnya sampai yang terakhir ini adalah binom N. P-nya pangkat N, Q-nya ada tapi Q-nya pangkat 0 ya. Nah, ternyata masing-masing suku ini adalah rumus binom. Ini rumus binom, binom, binom semua yang dijumlahkan ya, dijumlahkan pakai sigma, notasinya gini. Jadi X-nya 0 sampai N, kombinasi NX. Nah, ini kan rumus binom kita ya tadi ya. Rumus binomnya seperti ini. Tapi menjumlahkan untuk semua X dari 0 sampai N. Nah, nanti kenapa diperkenalkan seperti ini ya? Tentang, jadi ada orang yang sudah menyusun tabel, namanya tabel binom ya, tabel binomial. Kenapa? Karena menghitung ini kalau cuma sekali nggak apa-apa gitu. X0 aja nggak apa-apa, X1 aja nggak apa-apa, tapi ini menjumlahkan X sama dengan 0 sampai N. N-nya 10 ya, 10 kali kita menjumlahkan kan. Itu akan menghabiskan waktu. Jadi ada orang yang sudah membuat tabelnya, ya, yang sudah menjumlahkan. Jadi kalau kita hanya memerlukan satu ya kita nggak perlu pakai tabel gitu ya, hitung aja langsung. Tapi kalau menjumlahkan kita pakai tabel. Nah, kita lihat ya penerapannya di contoh latihan berikutnya ya. Nah, ini adalah soal binom ya. Ya cirinya ya tadi ini nggak ada, ya kita nggak perlu konstruksi dari awal ya. Kita bisa langsung ke formulanya. Intinya cirinya apa sih? Ada N gitu ya, ada percobaan yang berulang. Kemudian kemungkinan hasilnya cuma 2 gitu ya, sukses atau sembuh. Nah, di sini kan suksesnya itu yang sembuh ya. Jadi kemungkinannya sembuh dan tidak sembuh ya, sukses gagal. Ada N, ada 2 hasil gitu ya. Sembuh, tidak sembuh. Ini yang sukses. N-nya ada 15. Di soal ada 15 orang, 15 percobaan. Artinya kan orang pertama dikasih obat sembuh apa enggak gitu ya. Orang kedua dan seterusnya itu kan berarti kita melakukan percobaan sebanyak 15 kali berulang. Di mana P-nya ada 0,4. Q-nya tidak ada, tapi kita sudah tahu berapa. Walaupun tidak dituliskan, tahu Q-nya. Peluang tidak sembuhnya adalah 0,6. 0,6. Nah, berarti sebelum menjawab pertanyaan peluangnya, berarti kita harus pertanyaan peluang ya berarti harus ada rumus peluangnya dulu ya, formula sebaran peluangnya. Binom. Berarti kita bisa langsung, yang penting kan ada N, ada P, udah cukup ya. Dalam binom udah cukup 2 informasi itu ya. Berarti B, X, 15, 0,4. Rumusnya apa? Kombinasi 15X, 0,4 pangkat X, kali 0,6 pangkat 15 min X. Ya. Di mana X-nya mulai dari 0 ya, 0 berarti nggak ada yang sembuh ya. 1, 2, sampai terakhir 15 sembuh semua. Nah, udah ada formulanya, udah. Kita tinggal menghitung masing-masing soalnya. Soal yang pertama,
Tentukan peluang bahwa paling sedikit 10 orang sembuh. Tentukan peluang P, paling sedikit 10 orang sembuh. X-nya kan, yang apa namanya, perubahan acaknya, X-nya, variabelnya ya. Perubahan acak atau variabelnya adalah X. Di mana X-nya paling sedikit 10 orang sembuh. Gimana nulisnya paling sedikit 10 orang sembuh? Berarti kan lebih dari 10 apa kurang dari 10? Kurang dari. Ya? Lebih dari sama dengan 10. Dari sama 10. Yang paling sedikit 10. Berarti bisa 10, 11, ya. X lebih dari sama dengan 10. Ya, berarti kita menjumlahkan peluang X sama dengan 10 ditambah peluang X sama dengan 11 gitu kan. Sampai 15 kan paling terakhir kan 15 ya. Nah, berarti kita menghitungnya gimana? Ada 6 ya 6 kali gitu. Kalau mau menghitungnya. Jadi untuk yang sama dengan 10 kan berarti kan kita menghitung B 10, 15, 0,4 kan ya. Yaitu menghitungnya kombinasi 15, 10, 0,4 pangkat 10, 0,6 pangkat 5. Terus yang 11? Yang 11 berarti kan B 11, 15, 0,4. 15 kombinasi 11, 0,4 pangkat 11, 0,6 pangkat 4. Yang 12, 13, 14, 15. Pakai kalkulator tapi 6 kali. Ya. Ada nggak gitu ya? Nah, di sini cara yang lebih ringkas. Ya, biar nggak sampai 6 kali ngitung gitu ya. Ini kan ngitung kalkulator kan, kombinasi 15, 10 berapa, kali 0,4, 10 berapa, kaliin semua kan, ngitung satu, simpan gitu ya. Yang kedua, hitung lagi, simpan hasilnya. Jumlahkan semua ya, tambah. Berapa hasilnya? Nah, tadi ya, konsep apa tabel tadi ya. Penggunaannya di sini. Jadi, sebentar. Jadi untuk menghitung lebih dari sama dengan 10, kita pakai pendekatan seperti ini. Ya. Ini ilustrasi aja ya. Kita kan punya X 0 sampai 15. Kita mau mencari peluang dari 10 sampai 15. Nah, yang ini. Kita tahu total peluang itu jumlahnya 1. Ya, ini yang mau kita cari. Berarti kita bisa melakukan pendekatan 1 dikurang ya. Untuk mencari yang ini 1 dikurang yang ini gitu ya. Yang ini 1. Ini itu apa? Peluang dari 0 sampai yang kosong ini ya, sisanya ini ya. Berarti peluang X kurang dari berapa? Dari 0 sampai kurang dari 10 berarti ya. Pokoknya kurang dari 10 aja. Atau kalau pakai sigmanya, berarti kita menghitung X mulai dari 0 sampai 9 aja gitu ya. Untuk binom X 15 0,4 ya. Jadi kita menjumlahkan semua
binom dari X0 sampai 9 lah, lebih banyak dong. Tadi cuma 6. 10, 11, 12, 13, 14, 15, ada 6. Ini 0 sampai 9. Bukannya lebih lebih repot gitu ya. Enggak, kita nggak disuruh ngitung kok ya. Jadi untuk ini sigma ini ada tabelnya ya. Tadi yang sudah saya katakan ada tabel binom ya. Tabelnya ada di kalau dalam buku dalam buku statistik itu ada di bagian belakang ya. Isinya tabel appendix atau ya pokoknya indeks kayak gitu ya. Biasanya di buku yang saya share tuh ada di belakangnya ya. Ini bukunya ini. Tapi kalau kalian searching di internet, coba aja tabel tabel jumlah peluang binom gitulah, makanya kata keywordnya nanti juga ada ya. Nah, perhatikan di sini kan tabel ini berisi apa? Berisi semua jumlah binom ya. Nah, ini jumlah binom dari 0 sampai R. N-nya ada, P-nya ada. Jadi kita tinggal ngecek aja mana yang kita perlukan. N kita kan 15. Jadi kita scroll ke bawah. Ya, kita scroll ke bawah sampai dapat N15. Nah, ini N15. Kita dapat N-nya 15. Terus P kita berapa? 0,4 yang ini. Nah, sigma kita berapa tadi? 0 sampai 9 ya. Kita mau menghitung jumlah binom dari 0 sampai 9, berarti R-nya yang ujung atasnya nih. Bagian atasnya, batas atasnya adalah 9 yang ini. Nah, tinggal kita tarik ke sini, ke kanan, mana nilainya. 0,9662. Ya. Ya, jadi kita sudah dapat tadi berapa nilainya? Ini sudah balik lagi slide-nya belum? Udah ya? Udah. Jadi ini adalah 1 dikurangi 0,9662 ya. Apa 0,0338. Jadi peluang yang sembuhnya lebih dari 10 atau paling sedikit 10 orang ya. Peluangnya ini. Nah, ini hasil ini adalah sama dengan kalau kalian tadi menjumlahkan yang ini semua nih. Hitung satu-satu 0,0338. Ya, kalau nggak percaya hitung aja sendiri ya. Nanti kalau udah saya kuliah boleh hitung. Sama ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa cara melihat tabel dan bagaimana menggunakan tabel binom. Ya. Nah, kemudian yang bagian, nah mungkin kita harusnya yang loncat ke C. Kayaknya harusnya yang C itu dikerjain lebih dulu karena lebih gampang ya. Tepat 5 orang sembuh. Nah, ini tepat 5 orang sembuh itu kan berarti kan X-nya 5. Berarti kita hanya tinggal
menghitung X-nya 5, 15, 0,4 gitu ya. Berarti tinggal kombinasi berapa? 15, 5. Nah, ini kan hitungnya cuma sekali doang. Kalau gini nggak perlu pakai tabel gitu ya. 15, 5, 0,4 pangkat 5, ditambah 0,6 pangkat 10. Ya. Nah, harusnya ini soalnya dikerjakan duluan tadi ya. Yang balik ini menyusun soalnya yang harusnya yang gampang dulu, yang hitung sekali dulu. Ya, ini silakan kalian kerjakan lah ya. Silakan kalian kerjakan. Yang bagian C dihitung. Berapa? Ini berapa hasilnya? Ini kan belum dihitung ya. Kalian hitung. Nah, kemudian baru yang B. Yang B juga berarti kan. Sebanyak 3 sampai 8. Nah, cobalah. Saya cuma tuliskan notasinya aja ya. Yang B. Notasinya kan berarti mau menghitung peluang X di antara sama dengan 3 sampai 8. Berapa? Nah, berapanya notasinya coba ditulis. Ya, kalian coba tulis dulu. Kalian coba pikirkan dulu bagaimana solusinya gitu ya. Dan bagaimana memanfaatkan tabelnya ya. Ini nggak saya teruskan, maksudnya untuk dikerjakan dulu sendiri. Nanti kita bahas minggu depan. Usahakan pakai tabel ya. Kalau kalau mau ngitung manual juga boleh aja. Kalau ngitung manual kan paling berapa kali nih? Berarti kan peluang X sama dengan 3 gitu ya. Ditambah peluang X sama dengan 4. Tambah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lumayan ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 kali. Kalau ya jangan manual lah ya. Coba manfaatkan gimana caranya menggunakan tabel. Ya, jadi nggak usah manual. Nah, tambahkan ada. Nah, ini satu soal lagi. Masih binomial ya. Ini juga coba dikerjakan dulu. Silakan nanti kan saya share ininya ya, materinya. Jadi ada soal tadi lanjutkan ya, B sama C ngitungnya. Ini kan udah dikasih clue lah sedikit ya. Kecuali yang ini belum ada clue-nya. Nanti kita bahas. Jadi ini bukan tugas, artinya nggak usah dikumpul. Maksudnya bukan diupload ya, tapi dikerjakan kemudian dibahas. Tolong dikerjakan dulu ya. Maksudnya kalau ditanya sukarela kadang suka susah. Kalau nggak ada yang sukarela berarti dipanggil. Kalau yang siap-siap aja. Ini sampai sini dulu ya. Sudah ada 15 menit sih. Cuma ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada, diskon lah. Recording stopped. Tidak ada. Sudah paham? Jadi ya kita baru sampai binom ya. Ya dua dulu lah, ini juga udah lumayan. Nanti lah kesananya kalau udah mulai paham mungkin lebih cepat. Ya, bisa lebih cepat. Ada?
sampai sini aja dulu ya. Gak apa-apa kan diskon ya? Gak apa-apa. Ya gak apa-apa aja. Ya kita tutup. Dengan baca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama saya tutup ya.